Halo para pemuda pelanggan setia Budayanti, pada saat ini Bapak Yanto yang terhormat akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Pada saat ini kita kembali diperlihatkan dengan Zenny yang berbincang-bincang dengan Xiaoyan bersama dengan yang lainnya. Bersamaan dengan itu pada saat ini ketukan lembut di pintu segera mengganggu obrolan semua orang. Setelah itu suara pelayan segera terdengar ketika menanyakan apakah manajer Zenny ada di dalam. Zenny pun sedikit mengerutkan keningnya dan kegembiraan di dalam hatinya pada saat ini menghilang. Lalu akhirnya Zenny pun segera menjawab dengan acuh tak acuh untuk mempersilahkan pelayan tersebut masuk. Setelah masuk pelayan tersebut pun segera menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Zenny, jika tamu khusus di ruang nomor 2 meminta untuk bertemu dengan Nona Zenny, selain itu mereka meminta Nona Zenny datang ke sana secara pribadi. Zenny secara alami pada saat ini tahu bahwa ruang khusus nomor 2 ini adalah tetua Yao Zhou. Namun pada saat ini Zenny masih bingung dan bertanya-tanya, apakah yang Zhan Huan ini inginkan dari Zenny? Namun akhirnya Zenny pun segera menangkupkan kepada semuanya sebelum akhirnya menuju ke ruang nomor 2. Setelah sampai Zenny pun segera berkata terus terang tanpa berbelit-belit. Zenny berkata merupakan sebuah kehormatan bagi Zenny untuk menemui Kaisar Iblis di sini hari ini. Lalu dirinya ingin tahu apakah ada yang bisa dirinya bantu untuk mereka semua. Menanggapi pertanyaan dari Zenny, saat ini Zhan Huan juga pada saat ini tidak berkata panjang lebar, dirinya pun segera berkata tentu saja Nona Zenny mengetahui kunjungannya kali ini, namun pada saat ini sangat disayangkan bahwa dirinya tidak mendapatkan apa yang dirinya inginkan, oleh karena itu dirinya ingin bertanya apakah pil ini masih bisa dimurnikan. Jika memang bisa dirinya meminta tolong kepada Nona Zenny untuk memberinya sedikit wajah. Dirinya ingin Nona Zenny membuat pengecualian dan memperkenalkan siapakah yang memurnikan pil ini. Menanggapi hal itu Zenny pun seketika mengerutkan keningnya. Dirinya pun segera berkata tentu saja Tuan Zhan Huan mengetahui bahwa rumah lelang memiliki aturan. Dan salah satu dari aturan tersebut adalah menjaga kerahasiaan identitas penjual yang merupakan prioritas utama. Tentu mereka tidak diizinkan untuk mengungkapkan informasi apapun tentang penjual, oleh karena itu Zenny mohon maaf. Mendengar perkataan dari Zenny, akhirnya Zhan Huan pun pada saat ini menghela nafas panjang dengan ekspresi yang cukup kecewa. Dirinya pun segera berkata jika dirinya tidak membutuhkannya maka dirinya tidak akan bertanya hal ini. Namun pada saat ini dirinya akan tetap meminta maaf kepada Nona Zenny dan berjanji dirinya tidak akan memiliki niat untuk meminta obat tersebut. Zhan Huan ini adalah tertua dari klan monster, didukung dengan leluhurnya yang berada di puncak Dodi, maka dirinya tidak pernah memohon kepada siapapun dengan sangat rendah hati. Pada saat ini setelah selesai berbicara dirinya pun merasa malu dan batuk beberapa kali untuk menutupinya. Sementara itu Zenny pada saat ini sepertinya mengerti sedikit tentang rumor dari leluhur Yao Zhu ini, sehingga Zenny berpikir akan sangat bagus jika Xiaoyan membangun hubungan yang baik dengan Yao Zhu. Zenny berpikir sejenak dan kelicikan melintas di matanya yang indah dan sudut mulutnya akhirnya sedikit terangkat. Zenny pun segera berkata karena ini adalah permintaan Kaisar maka dirinya akan membuat pengecualian dan menanyakan pendapat dari sang penjual. Namun jika penjual tidak mau mengungkapkan identitasnya maka Zenny minta maaf. Melihat Zenny yang mau berusaha tentu saja Zhan Huan pun pada saat ini merasa penuh harapan. Dirinya pun segera berterima kasih kepada Zenny atas kesempatannya. Dan akhirnya setelah menyapa dari Kaisar Monster ini Zenny pun segera keluar dari ruangan tersebut. Lalu dirinya segera berjalan kembali menuju ke arah ruangan di mana Xiaoyan dan yang lainnya berada. Begitu Zenny memasuki pintu, saat ini mata semua orang pun tertuju kepadanya. Melihat ekspresi semua orang Zenny pun tersenyum manis sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiaoyan. Dirinya pun segera berkata kepada Xiaoyan, sepertinya kali ini Zenny akan kembali mendapat hadiah penuh. Zenny pun tersenyum dan segera menjelaskan secara singkat soal Kaisar Monster Zhan Huan yang meminta obat. Setelah mendengarkan narasi dari Zenny setiap orang memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka.
pada saat ini kebanyakan mereka benar-benar cukup terkejut, bahkan Le Shaolong, Xiao Zhan dan yang lainnya memandang ke arah Xiao Yan pada saat ini dengan mata iri. Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah berhubungan dengan orang-orang yang terkenal pada saat ini, lalu King Haoran dan Xiao Yan persis sama dan terdiam tenggelam dalam pikirannya, karena tidak ada yang mengenal Xiao Yan lebih baik daripada King Haoran pada saat ini. Setelah merenung sejenak, King Haoran pun dengan hati-hati segera menganalisis dan mulai membuka mulutnya. King Haoran segera berkata kepada Xiao Yan, Yao Zu adalah salah satu dari 3 kekuatan lama di benua Dodi. Selain itu mereka telah diberkati oleh leluhur bintang 9 Dodi. Jika Xiao Yan bisa berkenalan dan berteman dengan mereka, maka setidaknya satu musuh telah berkurang. Dengan perkenalan ini maka hal itu benar-benar sangat baik untuk Xiao Yan. Mendengar perkataan tersebut, Xiao Yan pun mengerutkan kening dan setelah beberapa saat Xiao Yan pun sedikit mengangguk. Xiao Yan pun segera berkata bahwa dirinya tahu itu adalah impian banyak orang untuk berteman dengan kekuatan seperti Yao Zu. Namun pada saat ini Xiao Yan masih memikirkan aliansi bisnis. Menanggapi perkataan dari Xiao Yan, Zhen Ni pun segera berkata, pada saat ini Kaisar Monster telah meminta permintaan dari Xiao Yan. Menurut Zhen Ni pada saat ini hal ini merupakan waktu terbaik untuk menjalin hubungan persahabatan. Selain itu meskipun Xiao Yan membantu mereka semua namun resepnya masih akan tetap dirahasiakan. Terlebih lagi fisik dari klan monster ini benar-benar sangat kuat, namun kekuatan spiritual mereka cukup lemah. Oleh karena itu alkemis tidak pernah menjadi spesialisasi dari mereka. Oleh karena itu jika untuk di bidang alkemis maka Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak perlu khawatir. Setelah mendengar sedikit penjelasan dari Zhen Ni, Xiao Yan pun pada saat ini tiba-tiba tersadar. Xiao Yan menyadari jika dirinya memang ingin benar-benar melesat ke langit maka dirinya harus memperkuat landasannya. Xiao Yan teringat bahwa di masa lalu Xiao Yan selalu sendirian dan tidak memiliki siapapun untuk diandalkan dan selalu diintimidasi. Namun akhirnya Xiao Yan pun merasa bersyukur dengan banyak orang kuat yang mengelilinginya. Akhirnya setelah berpikir sejenak Xiao Yan pun membuat pilihan yang bijaksana. Xiao Yan setuju dengan pikiran dari King Haoran dan Zhen Ni. Lalu Xiao Yan segera berkata bahwa keluarga Xiao baru saja mulai dan mereka masih tidak stabil. Tentu saja mereka masih membutuhkan bantuan dari berbagai kekuatan dan Yao Zu memang pilihan yang bagus. Mendengar hal tersebut King Haoran pun segera maju dan menepuk bahu Xiao Yan. Dirinya pun segera berkata kepada Xiao Yan meskipun aliansi bisnis memiliki pengaruh yang luas, namun hal itu terlibat dalam hal bisnis. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar harus memiliki sekutu yang berspesialisasi dalam perkelahian. Namun pada saat ini posisi Kaisar Iblis benar-benar masih belum stabil dan masih terpecah belah. Oleh karena itu dengan adanya kerjasama Xiao Yan dengan klan monster maka itu benar-benar akan menguntungkan. Kemudian Xiao Yan pun mengangguk dan menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh King Haoran memang benar. Dan akhirnya King Haoran pun tersenyum dan berkata, mereka tidak perlu banyak bicara lagi, karena sekarang mereka harus segera pergi untuk menemui Kaisar Monster. Menanggapi hal itu ada kilatan licik dari sudut mata Zhen Ni ketika dirinya memerintahkan semuanya untuk bertindak perlahan. Zhen Ni pun tersenyum dan lanjut berkata, sebaiknya Zhen Ni mengundang Kaisar Monster untuk datang ke sini sendirian. Dengan begitu mereka akan dapat menghindari hal-hal buruk saat bernegosiasi. Xiao Yan dan King Haoran seketika saling memandang setelah mendengar masukan dari Zhen Ni. Lalu mereka pun langsung mengerti apa yang dipikirkan oleh Zhen Ni pada saat ini. Mereka pun sepakat dan Zhen Ni segera pergi untuk menghampiri Zhan Huan. Setelah beberapa saat pada akhirnya Zhan Huan pun segera masuk ke ruang khusus di mana Xiao Yan dan yang lainnya berada. Begitu masuk dirinya pun seketika merasakan aura dominan dari King Haoran. Pada saat ini ada kejutan tidak terselubung di matanya yang tajam yang kemudian berubah menjadi ketidaksenangan. Zhan Huan tidak pernah menyangka bahwa ada tembok penghalang di antara dirinya dengan orang yang memurnikan pil permajaan. Dirinya tidak menyangka bahwa orang yang memurnikan pil sepertinya berteman dengan King Haoran. Sementara itu di sisi lain melihat Zhan Huan masuk semua orang dari kelompok Xiao Yan pada saat ini berdiri untuk memberi hormat.
kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar rendah hati dan sepenuhnya menganggap Zhan Huan setara dengan mereka. Melihat semua orang yang memberi hormat kepadanya pada saat ini, tubuh Zhan Huan pun tanpa sadar membeku, karena sebagai seorang kaisar dirinya belum pernah melihat situasi yang biasa seperti ini. Lalu ekspresi aneh pun seketika melintas di wajah Zhan Huan, kemudian keheningan pun segera terjadi namun tidak lama dipecahkan oleh Zhen Ni yang tersenyum dan segera memperkenalkan keduanya. Setelah diperkenalkan, jejak kecurigaan pun melintas di hati Zhan Huan setelah dirinya mendengar nama Xiaoyan. Dirinya pun segera menyadari bahwa Xiaoyan ini benar-benar orang yang dapat dianggap sebagai tamu yang lebih terhormat daripada dirinya. Setelah itu dirinya pun segera memperhatikan dan menilai orang-orang yang berada di belakang Xiaoyan. Tidak lama tatapannya pun tertuju kepada King Haoran dan dirinya seketika terkejut. Melihat tatapan dari Zhan Huan yang tertuju kepadanya, King Haoran pun segera melangkah maju dan menangkupkan tangannya dengan sopan. Dirinya pun segera berkata bahwa dirinya telah lama mendengar nama dari Kaisar Monster, namun pada saat ini dirinya benar-benar baru melihat orang yang memang heroik dan luar biasa. Melihat King Haoran yang maju, Zhan Huan akhirnya ingat bahwa ada potret Kaisar Iblis dalam materi yang dikumpulkan oleh bawahannya. Mengingat gambar tersebut, dirinya pun segera menyadari bahwa gambar tersebut mirip dengan orang yang berada di hadapannya. Dirinya pun segera bertanya, apakah ini adalah Kaisar Iblis yang baru? King Haoran pun segera mengangguk sambil tersenyum setelah mendengar pertanyaan dari Zhan Huan. Seketika kata-kata dari Zhan Huan pun pada saat ini berubah menjadi agak sopan. Dirinya pun segera berkata bahwa ternyata ini benar-benar Kaisar Iblis dan dirinya sudah lama mengaguminya. King Haoran pun tersenyum dan berkata, dirinya juga mengagumi Kaisar Monster. Setelah itu King Haoran pun segera memperkenalkan identitas Xiaoyan untuk kedua kalinya. King Haoran berkata bahwa ini adalah saudaranya yang bernama Xiaoyan. Kali ini Zhan Huan pun tersadar dan menyadari bahwa Xiaoyan yang berada di depannya ini dikabarkan telah mendapatkan resep dari Kaisar Iblis tua Xuan Tian. Bahkan Xiaoyan menjadi tokoh nomor satu dalam perbincangan di antara semua kekuatan besar. Selain itu, beberapa waktu yang lalu dirinya menyadari bahwa Xiaoyan telah bekerja sama dengan aliansi bisnis dan memonopoli seluruh pasar pil. Xiaoyan bisa memonopoli hal ini di benua Dodi hanya dalam beberapa bulan, dan pada saat yang sama Zhan Huan pun menyadari bahwa resep dari pil peremajaan ini juga pasti diwariskan oleh Kaisar Iblis tua Xuan Tian, maka tidak heran dirinya belum pernah mendengar ramuan yang begitu efektif seperti sebelumnya. Selain itu, pada saat ini Kaisar Iblis telah bergabung dengan aliansi bisnis dan memiliki penghasilan yang mencengangkan. Tentu saja kenaikan pesatnya dapat dikatakan sebagai orang nomor satu di benua Dodi dalam beberapa tahun terakhir. Pantas saja penampilannya pada saat ini benar-benar begitu tenang dan acuh tak acuh. Dalam memikirkan hal ini pada saat ini Zhan Huan tidak bisa meremehkan semuanya. Zhan Huan pun mengerutkan keningnya dan tiba-tiba menyadari bahwa dirinya tidak bisa memiliki banyak chip untuk tawar-menawar dengan Xiaoyan. Pada saat ini pada dasarnya dirinya telah dirugikan dalam negosiasi mengenai pil peremajaan. Zhan Huan pun akhirnya segera menahan sedikit kesombongannya sebelum akhirnya mulai berbicara. Dirinya berkata apa yang dilakukan oleh Tuan Xiaoyan beberapa tahun terakhir telah beredar luas di benua Dodu. Xiaoyan pun hanya tersenyum sebelum akhirnya segera berbicara singkat dan bertanya langsung ke intinya. Xiaoyan segera bertanya bahwa dirinya ingin tahu mengapa Kaisar Monster datang mencarinya. Zhan Huan pun mulai berkata dengan percaya diri. Dirinya berkata bahwa leluhur dari klan mereka kehilangan penampilan mereka karena beberapa alasan khusus. Namun pada saat ini dirinya tidak bisa menguraikan detailnya. Oleh karena itu dirinya meminta maaf kepada saudara Xiaoyan. Lalu pada saat ini kedatangannya adalah untuk meminta tolong kepada Tuan Xiaoyan. Dirinya ingin meminta Tuan Xiaoyan untuk memurnikan pil peremajaan dan memberikannya kepada leluhur untuk dicoba. Mendengar perkataan tersebut Xiaoyan pun mengerutkan keningnya terdiam beberapa saat sebelum akhirnya segera berkata dengan lembut. Xiaoyan menjelaskan bahwa pil peremajaan adalah ramuan kelas 5, dan bukan tidak mungkin untuk memperbaikinya. Hanya saja hal ini membutuhkan lebih banyak usaha.
Begitu perkataan Xiao Yan ini terlontar, semua orang pun mengerutkan kening dan mengangguk setuju. Sementara itu di sisi lain Zhan Huan sama sekali tidak mengetahui mengenai hal ini, namun mendengar perkataan Xiao Yan hatinya pada saat ini benar-benar berdebar-debar. Akhirnya dirinya pun tersenyum lebar dan bertanya apakah permasalahannya. Jika saudara Xiao Yan memang membutuhkan beberapa hal maka silahkan berbicara. Menanggapi perkataan tersebut Zenny pun pada akhirnya mulai membuka mulutnya untuk menjelaskan. Zenny berkata dalam hal obat Kaisar Monster harus melakukan sedikit pekerjaan. Aliansi bisnis dapat membeli bahan lain tetapi buah kehidupan benar-benar terlalu langka. Zhan Huan pun sedikit terkejut setelah mendengar kata buah kehidupan, namun pada saat ini setidaknya dirinya bisa melakukan yang terbaik untuk mendapatkan hal tersebut. Akhirnya setelah sedikit berpikir Zhan Huan pun segera berkata perlahan bahwa hal ini tidak terlalu sulit, meskipun buah kehidupan sangat berharga, namun masih ada beberapa di keluarga mereka selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Dan pada saat itu mereka akan mengirim seseorang ke kediaman saudara Xiao Yan. Apakah pada saat ini saudara Xiao Yan memiliki persyaratan lainnya? Xiao Yan pun terdiam dan berpikir bahwa jika Xiao Yan ingin menyempurnakan pil peremajaan hanya dengan menghasilkan buah kehidupan, bukankah itu terlalu murah untuk Kaisar Monster? Tidak lama setelah itu Xiao Yan pun segera berkata bahwa bukan tidak mungkin memperbaiki pil peremajaan untuk Kaisar Monster. Hanya saja keluarga Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat lemah. Selain itu bukankah dirinya telah melihat kegilaan dari lelang pil peremajaan hari ini? Jika orang mengetahui bahwa pil ini dibuat oleh Xiao Yan maka dirinya khawatir akan ada gangguan lainnya. Alis Zhan Huan pun tiba-tiba terangkat dengan semangat yang pada saat ini melonjak di hatinya. Dirinya pun segera berkata ternyata saudara Xiao Yan telah mengkhawatirkan masalah ini. Jika saudara Xiao Yan bisa membantu keluarga mereka memurnikan pil peremajaan, maka leluhur mereka pasti akan sangat senang. Dengan begitu maka saudara Xiao Yan adalah tamu dari klan monster mereka, dan jika ada sesuatu tentang klan Xiao, maka klan iblis monster secara alami tidak akan tinggal diam. Selain itu saudara Xiao Yan dapat yakin bahwa permasalahan ini tidak akan pernah bocor kemana-mana. Xiao Yan pun segera berkata bahwa Kaisar Monster sangat kuat sehingga merupakan keberuntungan bagi klan Xiao untuk berhubungan baik dengan Kaisar Monster. Sementara itu di sisi lain Zhan Huan pada dasarnya berani dan dirinya memang berniat untuk berteman dengan Xiao Yan. Oleh karena itu pada saat ini dirinya pun segera setuju bekerja sama dengan Xiao Yan. Xiao Yan telah mengontrol pil pemulihan yang paling banyak dikonsumsi di daratan Dodi. Oleh karena itu semakin dekat dengan Xiao Yan juga akan bermanfaat bagi klan monster. Akhirnya Zhan Huan pun tersenyum melihat bahwa perjalanan ini menjanjikan. Dirinya mengangkat tangannya dan mengeluarkan buku keterampilan bertarung dari dadanya. Dirinya segera menyerahkannya kepada Xiao Yan dan berkata untuk menunjukkan ketulusannya. Buku keterampilan bertarung tingkat D yang sekuat langit dan bumi ini akan diberikan kepada saudara Xiao Yan. Anggap saja ini sebagai deposit untuk pemurnian dari pil peremajaan. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun segera membuka mulutnya bahwa buku keterampilan bertarung ini Xiao Yan tidak bisa menerimanya. Ini adalah sebuah keberuntungan bagi klan Xiao ketika Kaisar Monster setuju untuk menjalin persahabatan dengan klan Xiao. Selain itu pil peremajaan perlu dipersiapkan dengan baik sebelum dapat disempurnakan, dan itu akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi bagaimana mungkin Xiao Yan akan menerima keterampilan bertarung ini terlebih dahulu? Melihat tanggapan dari Xiao Yan mata Zhan Huan pada saat ini terbuka lebar, namun pada saat ini dirinya merasa sedikit lebih puas dengan Xiao Yan di dalam hatinya. Tentu saja dirinya segera menyadari bahwa Xiao Yan ini adalah orang yang tidak rakus tetapi lebih menghargai kasih sayang. Dengan sikapnya ini Xiao Yan pasti akan melakukan hal-hal hebat di masa depan. Tidak heran Xiao Yan diberi kepercayaan oleh Kaisar Iblis Tua Xuantian. Lalu Zhan Huan pun akhirnya segera membuka mulutnya bahwa dirinya telah melihat orang-orang yang di belakang Xiao Yan yang juga sangat terampil. Pada saat ini dirinya berpikir seharusnya mereka semua adalah sebuah tim. Sementara itu keterampilan bertarung ini tidak terlalu tinggi tetapi cocok untuk kultivasi tim.
Xiao Yan pun sedikit terkejut setelah mendengar penjelasan dari Kaisar Monster, karena ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mendengar tentang keterampilan bertarung yang dapat dipraktikkan oleh sebuah tim, lalu sebuah minat pada akhirnya segera muncul di benak Xiao Yan. Melihat keterkejutan Xiao Yan, tentu saja Zhan Huan pun akhirnya tersenyum dan mulai menjelaskan, dirinya berkata bahwa keterampilan bertarung ini diciptakan oleh seorang tertua sebelum bencana kuno dari klan monster mereka. Setelah itu keterampilan ini menghilang dengan jatuhnya tertua tersebut, lalu barulah setelah dirinya secara tidak sengaja menemukannya di reruntuhan kuno, keterampilan bertarung ini pun pada akhirnya kembali ke klan mereka, dan saat ini dirinya melihat kekuatan tim dari saudara Xiao Yan ini sedikit tidak mencukupi, sehingga keterampilan bertarung ini akan bisa sedikit menutupi kelemahan dari tim saudara Xiao Yan. Oleh karena itu dirinya berharap saudara tidak menolaknya. Jadi teknik bertarung ini terinspirasi oleh formasi kuno, setelah ribuan tahun dipelajari telah disederhanakan dan digabungkan dengan kekuatan semua orang itu dapat menyerang dan bertahan dengan bebas dengan kekuatan yang tidak terbatas. Hanya saja teknik bertarung ini benar-benar terlalu menantang surga, dengan begitu dirinya memiliki batasan pengguna yang sangat tinggi. Pertama, kekuatan fisik harus tergantung pada seberapa banyak energi yang dapat ditransmisikan, biasanya membutuhkan kekuatan fisik dari Dou di bintang 6 tahap akhir, sementara itu yang kedua setidaknya kekuatan spiritual yang berada di tahap lanjutan. Begitu perkataan dari Zhan Huan ini terdengar, semua orang pun pada saat ini benar-benar terkejut, melihat persyaratan yang diperlukan sebagian besar minat mereka pada saat ini segera menghilang. Sementara itu pada saat ini Zhan Huan menghela nafas sangat tidak berdaya ketika dirinya berkata bahwa dirinya memiliki keturunan klan monster. Kekuatan fisiknya bukanlah permasalahan besar tetapi kekuatan jiwanya tidak bagus. Oleh karena itu keterampilan bertarung ini tidak banyak berguna bagi klan mereka. Mungkin keterampilan ini akan bisa berguna bagi saudara Xiao Yan di masa depan. Semua orang pada saat ini tidak berdaya, bahkan King Haoran tidak bisa menahan nafas. Pada saat ini hanya Xiao Yan yang hampir gembira di dalam hatinya karena mendapatkan sesuatu yang dibuat khusus untuk timnya. Xiao Yan benar-benar tersentuh pada saat ini hingga akhirnya Xiao Yan tidak bisa menolak lagi. Akhirnya Xiao Yan pun segera berterima kasih karena Kaisar Monster telah memberinya keterampilan bertarung ini. Mendengar kata-kata dari Xiao Yan ini, Zhan Huan pada saat ini tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Tidak lama setelah itu Zhan Huan pun sedikit terdiam sebelum akhirnya mulai lanjut berbicara. Zhan Huan berkata bahwa dirinya hanya sedikit lebih tinggi daripada Xiao Yan. Jadi mengapa Xiao Yan pada saat ini tidak memanggilnya dengan sebutan kakak Zhan? Dengan begitu maka dirinya akan memanggilnya dengan sebutan adik Xiao Yan. Setelah berbincang-bincang hanya 1 jam, saat ini Kaisar Monster yang bernama Zhan Huan ini telah menjadi saudara dengan Xiao Yan karena pil peremajaan. Akhirnya setelah mencapai sebuah kesepakatan, semua orang yang berada di ruang khusus pun penuh dengan canda tawa. Kemudian singkat cerita malam hari pun tiba dengan Xiao Yan dan yang lainnya yang telah kembali ke mansion Xiao. Ketika sampai di aula mereka pun segera duduk dan berbincang-bincang santai. Tidak lama setelah itu Zenny pun segera bertanya kepada Xiao Yan bahwa persyaratan untuk keterampilan yang diberikan oleh Kaisar Monster barusan benar-benar sangat ketat. Hanya ada sedikit orang yang bisa mempraktikannya dan apakah Xiao Yan memiliki solusi lain? Apakah Xiao Yan benar-benar yakin tentang keterampilan ini? Mendengar pertanyaan dari Zenny, Xiao Yan pun akhirnya segera mengangguk sambil tersenyum. Xiao Yan pun segera berkata bahwa waktunya belum tiba, namun ketika waktunya tiba maka dirinya akan memberikan kejutan kepada Zenny. Meskipun kata-kata Xiao Yan ini singkat dan to the point, namun kata-kata ini seperti guntur yang mengejutkan semua orang, karena jika seseorang dapat mengatasi dua kondisi kekuatan fisik dan kekuatan spiritual, maka keterampilan bertarung ini akan benar-benar sangat luar biasa. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan memikirkan untuk rencana selanjutnya, karena selama beberapa bulan terakhir Xiao Yan telah tenggelam dalam pemurnian obat berkonsentrasi untuk naik ke peringkat kelima alkemis. Sekarang keinginan dari Xiao Yan ini semuanya telah terpenuhi.
hanya saja pada saat ini kekuatan Doqi Xiaoyan masih berada pada tahap bintang 3, dan tampaknya Xiaoyan juga harus segera meningkatkan kekuatan Doqi di dalam tubuhnya. Bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir, pintu aula pun segera didorong dan sosok Lang Tian segera muncul. Selama periode belakangan ini Lang Tian benar-benar telah bekerja keras di ruang alkemis. Hanya saja pada saat ini wajah Lang Tian benar-benar tertutup kotoran, rambutnya kering dan acak-acakan, namun matanya penuh kegembiraan. Lalu Long Yi yang mengikuti di belakangnya menunjukkan kepalanya dan berjalan terseok-seok. Semua orang pun terkejut dan bertanya apakah yang telah terjadi pada kedua orang ini. Begitu masuk, Long Yi pun melihat Xiaoyan seolah-olah dirinya telah bertemu dengan seorang penyelamat. Long Yi pun segera bersembunyi di belakang Xiaoyan dan menatap ke arah Lang Tian dengan mata kesal. Melihat penampilan menyedihkan dari Long Yi ini, King Mu'er pun segera membuat tebakan dan bertanya siapakah yang menggertak Long Yi. Mendengar pertanyaan tersebut, Lang Tian pun tersenyum datar dan berkata bahwa dirinya tidak berani menggertak Long Yi. Hanya saja dirinya memang lebih rajin berlatih dalam memurnikan obat. Menanggapi perkataan dari Lang Tian, Long Yi pun segera membuka mulutnya. Dirinya berkata bahwa orang ini benar-benar berlebihan dan orang ini adalah pecandu alkemis. Karena dalam beberapa bulan terakhir dirinya benar-benar tidak pernah berhenti bahkan untuk sesaat. Menghadapi keluhan Long Yi ini, tentu saja semua orang pun pada akhirnya segera tertawa. Mereka segera menyadari bahwa Lang Tian ini pastinya sedikit terlalu terobsesi. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan berpikir bahwa semua itu masih bisa ditoleransi. Terlebih lagi klan alkemis milik Lang Tian mencari nafkah dengan memurnikan pil obat, sehingga antusiasme untuk memurnikan pil obat ini adalah bawaan klan mereka. Bahkan dapat dikatakan bahwa pemurnian pil obat adalah pengejaran tertinggi dari klan alkemis. Sementara itu di sisi lain Lang Tian pun segera menjelaskan sambil tersenyum bahwa ini adalah pertama kalinya dirinya melihat begitu banyak ramuan. Oleh karena itu dirinya benar-benar bersemangat untuk memurnikan semuanya. Dengan begitu maka dirinya akan menjadi lebih baik lagi di masa depan. Menanggapi perkataan dari Lang Tian, Xiaoyan pun akhirnya segera menepuk pundak Long Yi untuk menghiburnya. Xiaoyan segera berkata bahwa Lang Tian dan Long Yi telah bekerja keras. Apakah mereka semua telah mendapatkan banyak pil obat dari pemurnian? Menanggapi hal itu Long Yi pun segera berkata bahwa panen mereka pada saat ini tidaklah buruk. Lang Tian telah memenuhi semua kepercayaan yang telah diberikan oleh kakak Xiaoyan. Tidak lama setelah itu cincin hijau tua melintas di tangan Lang Tian dan botol-botol putih batu giok ditumpuk seperti kacang di meja bundar di sampingnya. Lang Tian pun segera menyebutkan apa saja yang telah berhasil dirinya murnikan. Melihat ramuan setinggi bukit yang ditumpuk, semua orang seketika tersentak. Mereka menyadari bahwa akan ada banyak pil namun mereka benar-benar tidak menyangka akan sebanyak ini. Lang Tian ini benar-benar orang gila ketika dirinya memurnikan pil obat. Dirinya benar-benar sangat berbakat dan pasti memiliki peluang sukses yang sangat tinggi. Xiao Zhan pun tersenyum dengan berani dan menepuk bahu Lang Tian ketika dirinya berkata bahwa Lang Tian benar-benar tidak buruk. Sementara itu di sisi lain melihat begitu banyaknya pil, Xiaoyan pun segera menunjuk ke pil berada di atas meja. Xiaoyan segera berkata agar menyerahkan cairan roh bening kepada Xiaoyan, sementara pil sisanya harus dibagi rata. Semua orang pun seketika tercengang karena ratusan botol ini benar-benar sangat berharga. Namun pada saat ini Xiaoyan bahkan tidak mengedipkan kelopak matanya dan benar-benar memberikan semuanya. Le Shaolong pun segera menekan keterkejutan di dalam hatinya dan berkata kepada Xiaoyan, mereka tidak membutuhkan begitu banyak pil. Selain itu pil ini benar-benar sangat berharga dan Tuan Xiaoyan harus menyimpannya sendiri. Le Shaolong benar-benar terkejut karena ini pertama kalinya dirinya melihat seseorang memberi begitu banyak pil kepada orang lain di bawah ini tanpa syarat apapun. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan berkata agar mereka tidak perlu khawatir karena Xiaoyan masih memilikinya di cincin penyimpanan. Yang terpenting pada saat ini adalah keselamatan semua orang. Oleh karena itu pada saat ini yang terbaik adalah mereka harus segera membaginya tanpa bersikap sopan kepada Xiaoyan.
pernyataan Xiao Yan pun segera menggerakkan semua orang hingga pada akhirnya pil pun segera dibagi satu persatu. Semua orang pun menghela nafas dalam hati bahwa mereka mengikuti orang yang tepat. Meski kekuatan Xiao Yan masih lemah namun perasaan terhadap semua orang menggerakkan hati semuanya. Di sisi lain Xiao Yan pun segera berkata bahwa sekarang klan Xiao tidak memiliki banyak kekhawatiran di masa depan. Tentu saja kerjasama dengan aliansi bisnis benar-benar berjalan sesuai rencana, sehingga Xiao Yan berencana pergi besok untuk mencari beberapa bahan obat yang dirinya butuhkan. Mengenai keberangkatannya besok maka dirinya membutuhkan Le Shaolong untuk mempersiapkan dirinya dan berangkat besok pagi. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun melirik ke arah Zenni yang terdiam dan merasa sedikit enggan. Setelah sedikit hening Zenni pun akhirnya segera berkata agar Tuan Muda Xiao Yan harus berhati-hati saat keluar. Zenni pun tersenyum kepada Xiao Yan tetapi pada saat ini senyumnya agak dibuat-buat. Zenni tidak tahu kapan dirinya akan bertemu lagi setelah Xiao Yan keluar kali ini. Dan adegan dari Xiao Yan dan Zenni ini tentu saja tidak lepas dari pengamatan dari King Mu'er. Sehingga King Mu'er segera melengkungkan mulut kecilnya sebelum akhirnya dirinya segera berdiri di depan Xiao Yan. Dirinya pun segera berkata bahwa dirinya juga akan pergi dengan Xiao Yan. Xiao Yan pun segera berkata kepada mereka pergi ini bukan keluar untuk bermain-main. Mendengar hal ini senyum di wajah cantik King Mu'er pun berangsur-angsur memudar. Alisnya sedikit berkerut dan dirinya segera berkata bahwa dirinya tidak peduli dan dirinya harus ikut pergi. Menanggapi hal tersebut King Haoran pun hendak berbicara namun pada akhirnya segera dipotong oleh Zenni. Zenni segera berkata kepada Mu'er bahwa Xiao Yan mengkhawatirkan keselamatan Mu'er demi dirinya. Jika tidak maka Xiao Yan benar-benar akan membiarkan Mu'er pergi bersamanya. King Mu'er pun tanpa sadar tersenyum ketika dirinya mendengar perkataan dari Zenni. Wajahnya seketika menjadi merah karena malu dan bahagia sebelum akhirnya dirinya menoleh dan bertanya kepada Xiao Yan. Dirinya pun segera bertanya apakah yang dikatakan oleh Zenni adalah benar. Xiao Yan pun memalingkan wajahnya dengan tidak wajar menghindari mata berapi-api dari King Mu'er. Xiao Yan pun sedikit mengangguk setelah ditatap dengan dalam oleh King Mu'er. Melihat hal ini King Mu'er pun tersenyum terbuka dengan wajah kecil yang merah. King Haoran pun diam-diam tertawa sebelum akhirnya segera melangkah maju ke arah Xiao Yan. Setelah berbasa-basi sejenak Xiao Yan pun akhirnya berbalik dan bertanya kepada Lang Tian. Xiao Yan bertanya kepada Lang Tian berapakah tingkatannya dalam alkemis. Lang Tian pun tersenyum malu dan berkata meskipun cairan dari roh bening ini telah disempurnakan namun tingkat kegagalannya agak tinggi. Lalu kekuatannya pada saat ini telah mencapai tingkat 3 kaisar tetapi tampaknya dirinya telah mendapatkan tanda-tanda akan dipromosikan, oleh karena itu sepertinya dirinya akan dapat menerobos kapan saja. Mendengar hal itu Xiao Yan pun sangat gembira dan berkata bahwa hal itu benar-benar bagus. Setelah itu Xiao Yan pun segera berbalik dan berbicara kepada Zenni. Xiao Yan meminta Zenni untuk mengatur bahan obat bagi Lang Tian ketika dirinya dipromosikan menjadi peringkat keempat kaisar. Selain itu Xiao Yan juga membeli bahan obat yang dirinya butuhkan untuk pemurnian buah kehidupan. Xiao Yan juga membeli cangkang kura-kura berumur 100.000 tahun dan beberapa bahan obat lain yang diperlukan untuk pil sumsum kultivasi. Dengan begitu maka Xiao Yan dapat memurnikannya segera setelah Xiao Yan kembali. Zenni pun memandang Xiao Yan dan mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa Tuan Xiao Yan tidak perlu khawatir, karena dirinya akan menyiapkan semuanya dan merawat baik keluarga Xiao dan rumah lelang. Setelah itu Xiao Yan menoleh ke arah Lang Tian dan meminta Lang Tian untuk memperhatikan Long Yi dan tidak membuat Long Yi kelelahan. Lang Tian pun hanya bisa menggaruk kepalanya hingga akhirnya membuat orang tertawa. Akhirnya setelah mempersiapkan semuanya dan mengatur segalanya semua orang pun bubar. Lalu singkat cerita Xiao Yan penduduk bersinar di tempat tidur dan memegang peta dengan kedua tangannya. Xiao Yan pada saat ini mempelajari peta yang berada di hadapannya ini dengan cermat. Lalu di pagi hari kedua Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini keluar lebih awal. Kemudian mereka melewati lubang cacing di kota Juxi dan diam-diam meninggalkan kota. Saat ini Babang Tamfan Xiao Yan, Xiao Zhan, Le Shaolong, Nan Arming, Fang Fang,
Ziying yang beranggotakan 6 orang, mereka pun terbang dengan cepat untuk beberapa saat, dan ini adalah pertama kalinya tim Xiaoyan dikirim bersama dan pada saat ini darah semua orang mendidih, lalu ada canda dan tawa yang tiada henti di sepanjang jalan. Tentu perjalanan ini dilakukan adalah untuk menemukan keberadaan dari lumut segel roh, dan karena petunjuk dari peta pada saat ini semua orang tidak terlalu khawatir dan merasa kesulitannya tidak akan terlalu tinggi, hanya saja tanda di peta ini sedikit kabur dan perjalanannya benar-benar cukup jauh sehingga membutuhkan waktu lebih dari setengah bulan, namun akhirnya setelah perjalanan yang panjang semuanya pun tiba di tempat tujuan. Saat ini Xiao Zhan pun segera bertanya kepada Xiao Yan, apakah lumut segel roh berada di sini? Lalu senyum masam pun segera melonjak di wajah Xiao Yan sebelum akhirnya dirinya segera memeriksa peta. Setelah agak lama memeriksa, Xiao Yan pun mengangguk dengan malu menghadapi pertanyaan dari Xiao Zhan. Pada saat ini di hadapan semua orang menampilkan gunung yang menjulang tinggi. Gunung ini dikelilingi oleh puncak hijau dan pegunungan hijau, bukit dan gunung yang tumpang tindih membentang tanpa henti. Lalu di pelukan pegunungan ada gunung dan lembah yang dalam yang terlihat seperti lembah tetapi bukan lembah, dan tempat ini benar-benar dikelilingi oleh hamparan racun yang sangat luas. Kemudian kabut tebal terus berputar-putar hingga sulit untuk melihat keseluruhan area ini. Setelah memeriksa lebih dekat, Xiao Yan dan yang lainnya bahkan lebih terkejut dan menahan nafas mereka. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa kesulitan di sini jauh di luar imajinasi semua orang. Pada saat ini di lembah yang dalam ruang tampak sangat tidak stabil, lalu retakan berkedip dari waktu ke waktu seperti galaksi hitam yang jatuh, dan hal ini mengeluarkan suara gemuruh seperti ribuan pasukan yang berlari kencang. Kemudian tempat di sini sangat gelap sehingga tidak mungkin untuk melihat ke sekeliling. Lalu Xiao Yan dan yang lainnya pun mengerutkan kening dalam-dalam merasa sangat pusing dan menyadari bahwa ini adalah turbulensi spasial. Jadi turbulensi spasial adalah robekan yang disebabkan oleh ketidakstabilan ruang yang ekstrim. Lalu energi internal bertabrakan dan mengamuk sehingga menyebabkan energinya benar-benar sangat ganas. Lalu ada situasi yang tidak dapat diprediksi seperti di lokasi ruang, dan di benua Dodi ini ketika menyebutkan turbulensi spasial maka wajah semua orang akan berubah. Tentu semua orang benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan dan yang lainnya akan bertemu turbulensi spasial hari ini. Lalu akhirnya semua orang pun turun perlahan dan tidak bergerak untuk sementara waktu. Pada saat ini Nan Arming adalah orang yang paling tahu mengenai racun. Kemudian dirinya pun segera berkata bahwa dirinya telah mendengar sedikit tentang lembah ini, dan jika tebakannya benar maka itu disebut dengan lembah Guisu. Tentu saja cakupannya sangat luas sehingga tidak ada yang bisa memahaminya secara mendalam. Kemudian pegunungan di sekitar lembah terhubung selama ribuan tahun. Selain itu lembah ini memiliki panjang bermil-mil dan terhubung dengan lautan badai yang luas. Lalu tempat ini dipenuhi dengan angin serta awan yang sangat sepi, bahkan di dalam lembah sering diresapi dengan lapisan racun hantu yang sangat beracun, dan pada umumnya selama Dodi mengambil langkah ke sini maka dirinya akan mati seketika setelah mencium baunya. Selain itu ada juga ratusan rerumputan dan ribuan serangga yang berkembang biak, dan jika mereka tidak berhati-hati dan menyentuh tanaman atau serangga beracun, maka kulit mereka akan membusuk. Selain itu konon di dalam lembah Guisu ada banyak tempat yang sangat tinggi tingkatan binatang iblis yang menghuninya sangat merepotkan. Selain itu tampaknya pada saat ini ada juga trablesi spasial yang tidak dapat diprediksi dan menakutkan. Maka tidak heran pada saat ini tidak akan ada yang menjelajahi tempat ini dengan jelas. Mendengar penjelasan dari Nan Arming ini pada akhirnya semua orang pun mengerutkan kening. Karena dengan medan yang seperti itu maka peta tidak dapat ditandai dengan jelas, sehingga mereka hanya bisa menilai secara kasar bahwa lumut segel roh ini ada di lembah Guisu, dan benar-benar sangat tidak mungkin bagi mereka untuk mengetahui lokasi tepatnya. Akhirnya karena tim tersebut dipimpin oleh Xiao Yan sang MC sesungguhnya, maka semua orang pun segera bertanya kepada Xiao Yan secara serempak. Menanggapi pertanyaan tersebut Xiao Yan berpikir sejenak sebelum akhirnya dengan hati-hati berbicara. Xiao Yan segera berkata meskipun tempat ini sangat besar dan berbahaya,
namun mereka bertekad untuk mencari obat. Hanya saja pada saat ini tempat ini benar-benar dipenuhi dengan gas beracun, jadi seharusnya tidak akan menjadi permasalahan bagi tubuhnya untuk bertahan sebentar. Namun jika mereka tinggal di lembah ini terlalu lama maka dirinya takut itu tidak akan berhasil, dan pada saat ini Nan Arming pun segera mengeluarkan beberapa botol batu giok merah dan memberikannya kepada Xiao Yan. Dirinya pun segera berkata bahwa Tuan Muda Xiao Yan tidak perlu khawatir, karena Erming memiliki banyak penelitian tentang racun hingga yang paling berbahaya sekalipun, dan obat ini disebut dengan pil ular merah, jadi selama mereka memasukkannya ke dalam mulut maka itu akan dapat membuat mereka tidak terluka oleh racun yang sangat beracun selama 12 jam. Hanya saja pada saat ini dirinya sedang terburu-buru oleh karena itu dirinya tidak membawa banyak pil ular merah. Xiao Yan pun segera mengambilnya dan membukanya sebelum akhirnya menemukan bahwa satu botol ini saja sudah cukup, karena ada lebih dari 30 pil yang berada di dalam botol batu giok. Oleh karena itu pada saat ini pil tersebut hanya dapat mendukung mereka paling lama selama 3 hari. Tidak lama setelah itu Xiao Yan pun tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Erming. Xiao Yan segera bertanya apakah pil ular merah ini perlu bahan khusus untuk disempurnakan, apakah pil ini akan sangat sulit untuk disempurnakan. Nan Erming pun melihat sekeliling sebelum akhirnya menjawab bahwa pil ular merah ini adalah penangkal khusus, bahan untuk membutuhkannya tidak rumit dan tidak membutuhkan banyak usaha. Bahan lain dapat diambil dari gunung ini tetapi rumput ular merah tumbuh di tempat yang sangat terik matahari. Tempat itu persis berlawanan dengan tempat ini dan dirinya khawatir tidak mungkin untuk menemukannya. Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya segera mengeluarkan pil ular merah ini dan meminumnya. Setelah itu Xiao Yan pun segera membagikannya kepada yang lain. Setelah itu Xiao Yan pun segera memerintahkan mereka untuk pergi ke lembah dan melihat situasinya. Tentu mereka harus berhati-hati setelah masuk dan melihat apakah mereka mampu mencari lumut segel roh dalam waktu 3 hari atau tidak. Jika mereka telah menemukan lumut segel roh maka mereka harus keluar dari lembah Guisu. Semua orang pun akhirnya mengangguk sebelum akhirnya memasuki lembah Guisu yang diselimuti racun hijau dan beracun bersama-sama. Setelah masuk Xiao Yan pun segera menurunkan suaranya sebanyak mungkin. Lalu kekuatan spiritual Xiao Yan segera tersapu dan matanya yang tajam terfokus pada bayangan di balik pohon besar di kejauhan dan memerintahkan semuanya untuk berhati-hati. Mendengar suara dari Xiao Yan, tentu saja semua orang pun melihat garis pandang Xiao Yan secara serempak. Saat ini seekor ular besar melingkar di rerumputan. Mereka pun pada akhirnya segera menyadari bahwa ular tersebut pada saat ini sedang mengarah ke arah mereka. Menyadari hal tersebut Nan Erming pun segera berbisik kepada semuanya. Dirinya berkata bahwa ini adalah ular batu darah monster bintang 5. Lalu ini sangat beracun dan cukup umum di tempat dingin seperti ini. Namun dirinya tidak menyangka bahwa ular ini akan muncul di luar lembah Guisu. Pada saat ini apapun yang berhubungan dengan racun Nan Erming benar-benar cukup tertarik. Sementara itu semua orang pada saat ini terkejut karena mereka baru sampai di luar lembah namun pada saat ini ada monster bintang 5, dan bukankah itu berarti jika mereka masuk jauh lebih dalam maka akan ada monster yang lebih tinggi? Namun pada saat yang sama mereka pun diam-diam menghela nafas di dalam hati, karena sebagai Dodi bintang 5 mereka masih tidak terlalu terkejut jika dibandingkan dengan Xiao Yan yang seorang Dodi bintang 3. Namun pada saat ini Xiao Yan memiliki kekuatan spiritual tahap akhir keadaan dan di bawah lingkungan seperti itu kekuatan spiritual jauh lebih kuat daripada apa yang bisa dilihat. Oleh karena itu bahkan secara alami Xiao Yan menemukan bahaya ini terlebih dahulu. Xiao Yan pun menyipitkan matanya sedikit dan menyapu pandangannya ke arah ular batu darah. Lalu tatapannya akhirnya bertumpu pada sisik yang berada di perut dari ular batu darah. Pada saat ini ada bintik-bintik darah berwarna-warni yang berkilau di sekitar perutnya. Kilatan cahaya melintas di mata Xiao Yan dan ketika dirinya berkata tampaknya ular ini telah terluka parah. Perkataan Xiao Yan ini menyebabkan ular batu darah yang menggertak sebelumnya bergidik tanpa sadar.
Semua orang pun tertawa dan menyadari bahwa monster bintang 5 yang terluka parah benar-benar berani muncul di depan semua orang. Akhirnya Xiao Zhan pun segera melompat seperti harimau dan meledakkan tinjunya. Kemudian pukulan kuatnya segera mendarat di ekor ular batu berdarah dan kedua belah pihak seketika bentrok. Ledakan yang keras pun segera terjadi dengan suara yang seperti gemuruh. Ular batu darah pun seketika terbang mundur dan menghantam tanah di kejauhan. Lalu retakan tanah yang sangat besar dan bebatuan segera berhamburan dan debu memenuhi udara. Sementara itu di sisi lain Ziying pada saat ini tertawa sebelum akhirnya sosoknya segera menghilang dalam sekejap. Tidak lama sosok Ziying yang mungil dan cantik telah muncul di tempat dari ular batu darah, dan benturan pun segera terjadi dan darah segera menyembur keluar seperti air mancur dari tanah menjadi merah. Sementara itu di sisi lain Nan Erming pun mendengus dingin dan segera mengangkat tangannya. Sebelum ular batu darah ini sempat berdiri, jejak energi hijau segera meresap ke lukanya, dan ketika energi hijau ini bertemu dengan darah itu dengan cepat menyebar ke atas, lalu energi tersebut pun segera menyebar ke seluruh tubuhnya dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian tubuh ular seketika berubah menjadi warna merah hijau yang benar-benar menakutkan. Ular batu darah itu pun seketika meraung kesakitan dan berguling-guling di tanah, dan akhirnya dalam beberapa tarikan nafas ular itu pun segera terjatuh dan tidak bernyawa. Dengan gerakan cepat dan kerjasama yang cerdas ular batu darah segera ditangani dalam sekejap mata. Lalu beberapa orang saling memandang dan tersenyum seolah-olah mereka sedikit bersemangat dengan pemahaman diam-diam di dalam hati mereka. Tentu kekuatan mereka benar-benar di luar imajinasi semua orang dan Xiao Yan pada saat ini menunjukkan senyum yang sangat langka. Akhirnya mereka pun segera membuka tubuh ular batu darah dan mengambil inti sihir miliknya. Bersamaan dengan itu Xiao Yan tidak sengaja menemukan sebongkah benda berwarna merah darah di bawah pohon besar dari sudut matanya. Xiao Yan pun segera berteriak bahwa itu adalah rumput pesona darah yang merupakan bahan obat kelas 6. Baru pada saat ini semua orang mengerti mengapa ada monster bintang 5 seperti ular batu darah di area seperti ini. Mereka segera paham mengapa ular ini tidak mundur meskipun dirinya terluka, karena ternyata ular itu melindungi rumput pesona darah yang berada di sini. Memasuki lembah Guisu untuk pertama kalinya telah menghasilkan sesuatu akhirnya menimbulkan kebahagiaan. Semua orang pun pada saat ini terbakar dengan semangat hingga akhirnya mereka pun segera lanjut menjelajah. Kemudian selama 3 hari terakhir kelompok mereka mencari dengan keras namun masih belum ada jejak dari lumut segel roh. Pada saat ini khasiat dari penggunaan pil ular merah juga sudah terbatas. Di tengah racun yang tersebar di seluruh langit, penglihatan pun mulai tidak jelas, dan akhirnya semua orang pada saat ini tidak bisa bersantai sama sekali dan benar-benar telah kelelahan secara fisik dan mental. Melihat wajah semua orang yang dipenuhi dengan kelelahan serta jalan yang berada di hadapan mereka yang tidak terbatas, membuat Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya dan berpikir bahwa mereka tidak akan mungkin mencari dengan cara yang membabi buta seperti ini. Xiao Yan pun akhirnya segera berkata agar mereka kembali terlebih dahulu, lalu Nan Erming akan membuat pil merah ular dan mendapatkannya sebanyak mungkin. Jika Nan Erming mengalami kesulitan maka dirinya dapat langsung pergi ke Zenni, sementara itu Xiao Yan dan yang lainnya akan segera pergi ke orang yang telah memberikan peta ini kepada Xiao Yan. Xiao Yan berharap orang itu akan memberikan cara dan memimpin perjalanan ini, karena jika tidak melakukan hal itu maka mereka akan sama seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Akhirnya setelah mendengar perkataan dari Xiao Yan ini, semua orang pun segera mengangguk setuju. Sementara itu setelah selesai berbicara Xiao Yan pun segera merentangkan sayap tulangnya dan sosoknya naik perlahan. Xiao Yan segera terbang menjauh dari racun yang sangat beracun yang berada di lembah Guisu. Setelah itu Le Shaolong, Xiao Zhan dan yang lainnya juga segera naik ke langit mengikuti Xiao Yan di belakangnya. Setelah naik lebih tinggi kecepatan terbang Xiao Yan dan yang lainnya pun pada saat ini tiba-tiba meningkat, seolah-olah pada saat ini mereka melampiaskan depresi selama berhari-hari yang tidak menemukan hasil. Singkat cerita setelah sampai Xiao Yan pun segera langsung berjalan ke warung yang relatif sepi dan menemui pemilik kos yang memberikannya peta.
Setelah sampai, Xiao Yan pun tersenyum ringan dan segera menghela nafas lega sebelum akhirnya menyapa si penjual tersebut. Pria parubaya itu pun segera mengangkat kepalanya sebagai tanggapan dan dirinya segera melihat Xiao Yan bersama dengan yang lainnya yang berdiri tepat di hadapan standnya. Dirinya pun langsung menjadi energi dan segera berdiri dengan keras. Dengan kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan di wajahnya, dirinya pun segera memerintahkan kepada mereka semua untuk melihat-lihat. Dan barang yang dijual di sini juga dapat dipastikan keasliannya. Selain itu, kualitas dari barang-barang di sini benar-benar tinggi dan harganya sangat murah. Melihat hal tersebut, Xiao Yan pun segera berkata, apakah si bos tidak mengingat siapa Xiao Yan? Si bos pun terkejut sebelum akhirnya menatap tajam ke arah Xiao Yan dan sekilas ingatannya segera kembali. Dirinya secara tidak sengaja merasa akrab dengan penampilan Xiao Yan ini. Melihat ekspresi si bos yang masih terkejut, Xiao Yan pun segera berkata bahwa Nona Zenny bersama dengannya pernah membeli barang hitam di sini. Selain itu, mereka meminta si bos untuk menandai tempat di peta. Apakah si bos masih mengingatnya? Lalu akhirnya si bos pun segera terkejut dan dengan jelas ingat bahwa kejadian ini belum lama. Setelah itu si bos pun segera mengamati orang-orang yang berada di belakang Xiao Yan. Melihat penampilan mereka yang tidak bersahabat dan tidak ramah, si bos pun memiliki pemikiran yang negatif. Kemudian si bos pun segera bertanya, mungkinkah ada yang tidak beres sehingga mereka kembali? Pemilik kios pada saat ini menebak diam-diam dan menghela nafas di dalam hatinya. Dirinya menyadari bahwa orang-orang ini setidaknya memiliki kekuatan Dou di bintang 5. Dan si bos benar-benar tidak menyangka bahwa anak muda yang berada di hadapannya ini benar-benar sangat beruntung, karena terakhir kali dirinya ditemani oleh Nona Zenny yang merupakan wanita tercantik yang berada di kota Juxu. Namun kali ini dirinya ditemani oleh beberapa Dou di bintang 5 dan dirinya bertanya-tanya apakah identitas dari orang ini. Sementara itu di sisi lain, Xiao Yan yang merupakan orang yang sangat lugas dan tidak bertele-tele pun segera berbicara. Xiao Yan segera berkata, sejujurnya dirinya datang kali ini untuk bertanya tentang lokasi yang tepat mengenai benda tersebut. Ketika pemilik kios itu mendengar bahwa Xiao Yan tidak datang ke sini untuk mengembalikan barang, dirinya pun menghela nafas lega. Dirinya pun segera bertanya, bukankah dirinya telah menandai peta dan memberikannya kepada tuan muda? Xiao Yan pun segera mengeluarkan peta dari sakunya dan menunjuk titik yang ditandai di atasnya. Xiao Yan segera berkata bahwa tempat ini dikelilingi oleh pegunungan dan diselimuti oleh racun yang sangat mematikan. Bisakah dirinya membantu mereka untuk menandainya dengan lebih jelas? Si bos pun segera bertanya, apakah tuan ini benar-benar ingin menjelajahi tanah tersebut? Xiao Yan pun hanya diam mengeluarkan 10.000 koin pola naga dari Zenny. Setelah itu Xiao Yan segera berkata bahwa si bos tidak perlu khawatir, dirinya hanya perlu menandakan lokasi benda ini secara detail dan uang ini akan menjadi miliknya. Pemilik kios pun segera memandangi tangan Xiao Yan dan matanya berkedip-kedip dengan sedikit keserakahan. Namun keserakahan itu tiba-tiba menghilang sejenak sebelum akhirnya dirinya segera mulai berbicara. Dirinya berkata bukannya dirinya tidak ingin menandai lokasi benda ini dengan jelas, akan tetapi dirinya benar-benar tidak bisa menandainya secara akurat. Menanggapi perkataan tersebut, Xiao Yan pada saat ini memiliki kecurigaan yang dalam di dalam hatinya untuk waktu yang lama, dan dengan kekuatan pemilik kios yang merupakan Dou di bintang 4 sangat jelas tidak mungkin untuk mendapatkan lumut segel roh di lembah Guisu. Xiao Yan pun berpikir apakah orang yang mendapatkannya bukan si bos. Xiao Yan berspekulasi apakah si bos ini hanya mencoba untuk menjualkan lumut segel roh, atau juga ada kemungkinan si bos ini adalah anggota dari kelompok tentara bayaran tertentu. Ketika Xiao Yan berpikir ini, si bos pun pada akhirnya segera mulai lanjut menjelaskan. Dirinya berkata sejujurnya dirinya tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya karena dirinya tidak mendapatkan barang ini sendirian. Mereka pada saat itu bekerja sama dengan kelompok tentara bayaran untuk menuju ke tempat tersebut, dan setelah menjelajah selama beberapa bulan pada akhirnya dirinya mendapatkannya. Setelah melalui kesulitan dan pelarian yang sengit, meskipun dirinya tidak tahu benda apakah itu namun dirinya menyadari bahwa itu pastilah sebuah harta karun.
lalu putranya memiliki penglihatan yang sangat bagus dan dirinya mendapatkan benda ini. Mendengar penjelasan dari si pemilik kios, wajah Xiao Yan pun pada saat ini sedikit berubah. Alis Xiao Yan pada saat ini segera mengerut sedikit tidak sabar dan dirinya segera mengeluarkan 10.000 koin pola naga lagi. Xiao Yan berkata karena dirinya telah menemukan benda ini maka seseorang telah membimbingnya. Oleh karena itu tentu saja si bos pasti tahu lokasi tepatnya. Sementara si bos memberitahu Xiao Yan bagaimana menemukan tempat ini maka semua ini akan menjadi miliknya. Xiao Yan menyadari ketika bernegosiasi dengan seorang pedagang maka yang terbaik adalah menggunakan godaan uang. Akhirnya benar seperti apa yang diharapkan oleh Xiao Yan. Pemilik kios pun tersenyum dan segera mengambil 20.000 koin pola naga dari Xiao Yan. Dirinya pun segera berkata bahwa tuan muda benar-benar tahu apa yang dirinya butuhkan seperti seorang dewa. Lalu dirinya lanjut menjelaskan bahwa pada saat itu kelompok tentara bayaran mereka memasuki lembah hantu itu untuk mencari harta karun, dan kepala dari kelompok ini bernama Yi Zhou Cheng dan dirinya lah yang memimpin jalan. Tentu dirinya pasti mengetahui lokasi persisnya dan sejauh yang dirinya tahu saat ini dirinya tinggal di kota jiwa perak dekat hutan raungan harimau. Le Shaolong pun seketika terkejut setelah mendengar kata kota jiwa perak. Lalu pada saat ini di sudut matanya ada kilatan kejutan sebelum akhirnya dirinya bertanya, apakah pemimpin mereka benar-benar tinggal di sana? Pemilik kios pun segera berkata bahwa itu memang benar. Merasa khawatir kelompok Xiao Yan tidak mempercayainya, dirinya pun segera mengeluarkan lencana resimen dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Dirinya segera berkata bahwa ini adalah lencana naga dari resimen tentara bayarannya. Setelah mereka melihatnya maka tunjukkan lencana ini dan dirinya pasti akan menolong mereka. Xiao Yan pun segera mengambil lencana itu dan memperhatikannya dengan hati-hati. Jadi lencana itu terbuat dari logam khusus, berbentuk lonjong diukir dengan naga hijau yang melayang di tengahnya. Kemudian naga ini dikelilingi oleh bunga gantung dan tanaman merambat dan bertahtakan kata emas. Kata-kata ini bertuliskan kelompok tentara bayaran Desili. Seketika Xiao Yan menyadari sepertinya apa yang dikatakan oleh pemilik kios ini adalah benar. Dan sekarang Xiao Yan mendapatkan petunjuk lalu Xiao Yan segera menanyakan nama dari pemilik kios yang ternyata bernama Bo Si. Setelah itu Xiao Yan pun buru-buru mengucapkan selamat tinggal kepada pemilik kios dan semua orang. Pada saat ini Xiao Yan pun bergegas menuju ke kota jiwa perak dekat hutan raungan harimau tanpa henti. Xiao Yan dan yang lainnya melakukan perjalanan siang dan terbang selama 3 hari sebelum akhirnya tiba di kota jiwa perak atau kota Gintama. Sepanjang perjalanan ini Le Shaolong secara singkat memperkenalkan hutan harimau mengaung ke Xiao Yan dan yang lainnya. Barulah pada saat itu Xiao Yan mengerti mengapa Le Shaolong memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Karena ketika dirinya mendengar bahwa Yi Bo Cheng adalah kepala kelompok tentara bayaran Desili yang tinggal di sana, lalu hutan raungan harimau ini terletak di sebelah barat dari kota Juxi dan lokasi terpencil dengan medan yang damai dan pepohonan hijau. Meskipun ada banyak monster yang tinggal di hutan ini, namun kekuatan mereka hanya berada di bintang 3 atau 4 Dodu. Dan ribuan mil di luar hutan raungan harimau ini hanya ada sebuah kota kecil yang bernama kota Gintama, meskipun tidak dapat dibandingkan dengan kemegahan dan kemakmuran di kota Juxi, namun itu masih sangat populer karena adanya hutan harimau mengaung. Selain itu ada juga banyak kelompok tentara bayaran tingkat rendah yang berkumpul di sini. Rupanya disinilah letak dari keraguan semua orang, karena menurut apa yang dikatakan Bo Si, Yi Bo Cheng ini adalah kepala kelompok tentara bayaran Desili mereka, dirinya yang memimpin mereka ke lembah Guisu untuk menemukan lumut segel roh. Akan tetapi jika apa yang dikatakan itu benar Yi Bo Cheng ini setidaknya seharusnya menjadi Dou di bintang 4, namun mengapa dirinya tinggal di luar hutan monster tingkat rendah seperti itu? Tidak lama Xiao Yan dan yang lainnya pun hampir sampai dan Xiao Yan segera memerintahkan Le Shaolong dan yang lainnya untuk menahan aura mereka. Xiao Yan meminta semuanya untuk menekan kekuatan mereka di tingkat Dou di bintang 3. Tidak lama setelah itu mereka pun menemukan satu-satunya gerbang tentara bayaran kecil di kota Gintama.
Xiaoyan dan yang lainnya pun memasuki gerbang tersebut dan seorang wanita tinggi dan ramping segera mendekat dan mulai bertanya. Dengan senyum manis dirinya pun segera bertanya apakah tuan-tuan ini ingin menyewa tentara bayaran. Menanggapi pertanyaan tersebut Xiaoyan pun mengangguk dan berpura-pura serius. Mereka pun segera berjalan dan berkeliling. Setelah melihat-lihat sebentar akhirnya matanya berhenti pada papan nama tentara bayaran yang berada di atas sebuah rumah. Tidak lama setelah itu wanita yang mengantar mereka pun segera bertanya kepada Xiaoyan. Dirinya bertanya misi seperti apa yang mereka inginkan untuk mempekerjakan kelompok tentara bayaran, lalu dirinya akan dapat memperkenalkan mereka kelompok tentara bayaran Stormwind yang memiliki tingkat penyelesaian misi tertinggi di kota Gintama mereka. Menanggapi perkataan tersebut Xiaoyan pun sedikit mengerutkan keningnya sebelum akhirnya segera berbicara. Xiaoyan berkata bahwa dirinya pernah mendengar ada kelompok tentara bayaran Desili di sini. Keterampilan mereka lumayan dan dirinya berpikir bahwa dirinya harus mempekerjakan mereka. Mendengar perkataan dari Xiaoyan wanita itu pun segera berkata bahwa tidak ada kelompok tentara bayaran itu di kota ini. Mungkinkah tuan muda ini telah salah mengingatnya? Xiaoyan pun mengerutkan keningnya dan berpikir mungkinkah Bou Si ini telah menipu Xiaoyan. Xiaoyan pun mengeluarkan lencana naga dari tentara bayaran Desili dari tangannya. Xiaoyan pun segera berkata bahwa dirinya tidak mungkin salah dan meminta wanita itu untuk melihat lencana tersebut. Xiaoyan berkata bahwa ini adalah lencana dari kelompok tentara bayaran mereka. Wanita tersebut pun segera berkata bahwa dirinya tidak tahu tentang kelompok tentara bayaran Desili yang telah disebutkan, namun dirinya pernah melihat lencana ini sebelumnya. Wanita itu pun seketika tampak berpikir sejenak sebelum akhirnya Xiaoyan menyadari sesuatu. Xiaoyan sedikit tersenyum sebelum akhirnya mengeluarkan 1000 koin pola naga dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di atas meja. Xiaoyan menyadari jika sesuatu yang berhubungan dengan uang akan mudah untuk dilakukan. Sementara itu di sisi lain wanita tersebut pun tersenyum manis dan berkata bahwa itu adalah seorang lelaki tua bernama Yi Bo Cheng. Lelaki tua ini selalu nongkrong di bar sepanjang hari dan dirinya juga memakai lencana seperti itu di pakaiannya. Ketika Xiaoyan dan yang lainnya mendengar nama Yi Bo Cheng mereka pun pada saat ini sangat gembira. Akhirnya setelah berterima kasih dan menanyakan arah, Xiaoyan dan yang lainnya segera bergegas menuju ke bar. Setelah berjalan mengikuti arahan dari wanita tersebut mereka pun segera sampai. Xiaoyan dan yang lainnya pun sangat gembira dan mereka segera melangkah maju dengan cepat. Ketika Xiaoyan hendak membuka pintu kedai tiba-tiba Xiaoyan terkejut dan darah yang mengalir di tubuhnya tampak bergetar. Xiaoyan pun segera menghentikan langkahnya dan merasakannya dengan hati-hati. Tentu darah yang bergetar ini memanggil gelombang dan itu adalah daya tarik dari pembuluh darah yang sama. Xiaoyan pun seketika merasa sangat gembira dan bergumam. Ada orang-orang dari klan Xiao di dalam. Seketika kegembiraan melonjak di hati Xiaoyan karena Xiaoyan sangat senang bertemu dengan seorang dari keluarga yang sama di negeri asing. Namun pada saat yang bersamaan Xiaoyan juga pada saat ini merasa sedikit bingung. Xiaoyan bertanya-tanya mengapa orang-orang dari klan Xiao datang ke sini. Namun pada saat ini Xiaoyan merasakan tampangnya tidak banyak dou di tingkat tinggi dari klan Xiao yang berada di sini. Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan pikirannya untuk saat ini, karena pada saat ini menemukan orang yang dapat memimpin jalan untuk menemukan lumut segel roh adalah masalah yang serius. Akhirnya tepat ketika Xiaoyan melangkah masuk seorang lelaki tua duduk di sudut gelap dari kedai ini. Lalu ada lencana naga perak mengkilap yang disematkan di dadanya dan itu adalah satu-satunya benda yang menarik perhatian di tubuhnya. Dan sosok ini adalah Yi Bo Cheng kepala resimen tentara bayaran Desili yang dicari Xiaoyan dan yang lainnya. Sementara itu di sisi lain tiba-tiba sosok tua tersebut pun melirik ke arah pintu dan sosoknya berkedip dan menghilang di kedai minuman dalam sekejap. Lalu orang tua itu berjalan keluar dari kedai minuman tanpa menoleh. Setelah beberapa saat ini pasang surut dan lalu lintas dirinya pun muncul di belakang bukit di sebelah kota jiwa perak. Dirinya pun mencari tempat dengan latar cahaya yang gelap sebelum akhirnya berjongkok, dan tampaknya hanya berada dalam kegelapan yang bisa memberinya rasa aman.
sosok tua tersebut pun kembali meneguk anggurnya setelah merasakan tekanan yang samar, dan tampaknya pelarian dirinya tadi karena penampilan dari Xiao Yan. Jadi nama asli lelaki tua ini bukanlah Yi Bo Cheng melainkan Xiao Yao yang merupakan mantan tertua dari klan Xiao. Pada saat ini Xiao Yao sendiri merasa nama dari Xiao Yao ini sudah tidak ada lagi, dan pada saat ini dirinya setidaknya merasa sudah tidak layak jika disebut sebagai tertua dari klan Xiao. Pada zaman dulu ketika dirinya berada di puncak bintang keempat dirinya memiliki perasaan sangat bangga, dan saat itu dirinya berkoar bahwa dirinya harus menerobos ke bintang 5 sendirian. Dan untuk alasan inilah dirinya dengan tegas meninggalkan klan dan bersumpah bahwa dirinya tidak akan kembali jika dirinya tidak menerobos. Pada saat ini dirinya sangat sedih sehingga dirinya merasa bahwa darah dari orang-orang dari klan Xiao hanya bisa menghilang. Pada saat ini dirinya hanya bisa melarikan diri karena dirinya benar-benar merasa malu ketika bertemu dengan anggota dari klan Xiao. Mengingat hal pada saat itu dirinya adalah orang pertama dari klan Xiao yang mencapai bintang 4, dan dengan begitu dirinya juga orang yang paling memungkinkan untuk mampu menembus ke bintang 5 Dodi. Lalu adegan ketika dirinya dikirim keluarga Xiao untuk mencari jalan menuju ke kemakmuran untuk menerobos bintang 5 masih jelas terlintas di dalam ingatannya, bahkan setiap senyuman dan setiap harapan pada saat ini telah berubah menjadi kenangan. Dan rasa bersalah yang sangat berat benar-benar melanda hatinya, menghadapi kekuatannya yang pada saat ini menurun. Akhirnya Xiao Yao pun tanpa sadar menangis, karena impiannya untuk menembus bintang 5 Dodi benar-benar hancur dan Xiao Yao benar-benar kecewa. Ternyata setelah dirinya keluar dari klan Xiao pada saat itu dirinya pun segera membentuk resimen tentara bayaran untuk menjelajah. Dan pada saat yang bersamaan Xiao Yao pun telah sampai di puncak bintang keempat, kemudian dirinya benar-benar bersemangat dan siap menerobos ke Dodi bintang 5 namun Xiao Yao menemukan bahwa kekuatannya telah berhenti, dan bahkan hingga menurun. Setelah pikiran ini melintas di benaknya akhirnya dirinya pun segera berdiri sebelum akhirnya menghela nafas dan berjalan menuju keluar kota jiwa perak. Pada saat ini dirinya berniat untuk pergi dari sini selamanya menjauh dari klannya dan mati selama sisa hidupnya. Sementara itu di sisi lain setelah Yi Bo Cheng menghilang dari kedai, Xiao Yan pun segera melihat sekeliling dan akhirnya matanya berhenti di sudut tempat Yi Bo Cheng duduk sebelumnya. Untuk sesaat Xiao Yan memalingkan wajahnya tetapi dirinya tidak menemukan lelaki tua yang dimaksud. Di dalam kebingungan ini seorang petugas kedai melangkah maju dan bertanya, apakah mereka mau tinggal di hotel ataukah makan saja? Xiao Yan pun segera berkata dengan ringan bahwa mereka hanya akan makan terlebih dahulu. Akhirnya mereka pun segera makan sebelum akhirnya tidak lama kemudian Xiao Yan segera bertanya kepada seseorang pelayan. Xiao Yan bertanya kepada pelayan tersebut apakah dirinya mengenali Yi Bo Cheng. Pria itu pun mengangguk dan berkata bahwa dirinya memang mengetahuinya. Karena itu adalah lelaki tua yang menghabiskan sepanjang harinya di dalam toples intisari, dan dirinya adalah pelanggan tetap di sini dan jika Tuan ingin menemukannya maka Tuan harus datang ke kedai mereka, karena dirinya akan datang untuk minum selama beberapa jam setiap harinya. Namun sayangnya hari ini pria tersebut pulang lebih awal dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Lalu setelah meninggalkan kedai mengapa tuan muda tidak tinggal di kedai ini saja dan dirinya pasti akan datang besok. Mendengar hal ini Xiao Yan pun pada saat ini sedikit kecewa. Lalu akhirnya Xiao Yan dan yang lainnya pun memutuskan untuk tinggal di bar. Sementara itu di sisi lain Xiao Yao pun segera keluar tidak jauh dari jalan kota kecil. Bersamaan dengan itu 3 orang berjalan ke arahnya. Dan orang-orang ini tinggi dan kekar dengan matanya yang tidak ramah. Lalu mata Xiao Yao pun tiba-tiba menyusut dan dirinya mengenali 3 orang yang berada di hadapannya. Xiao Yao pun segera menyadari bahwa orang ini adalah orang-orang yang berseteru dengannya. Dan sosok ini adalah Ming Tian yang merupakan kepala dari tentara bayaran Zhan Ming dan 2 wakil kepala yang semuanya adalah bintang 4 tahap akhir Dodi. Mereka bertiga juga mengenali Xiao Yao dan segera mengelilinginya. Mereka pun segera mengeluarkan senjata mereka satu demi satu dan mata mereka menunjukkan keganasan tapi mereka tidak segera bergerak.
dan pada saat ini tampak seolah-olah mereka takut berhadapan dengan Xiao Yao sang cucu Monton sekaligus sang MC yang sesungguhnya.